Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana ummatal Islam. Alhamdulillahi amarna bil iman wal Islam. Alhamdulillahi amarna binikmati siyami fi syahri Ramadan. Salatu wassalamu ala asrofir rasuli Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisi Bukhari, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yadkhulu ahada amaluhul jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala la wala ana illa an yatahammadani lahi bi fadli wa rahmah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat Islam dan nikmat beriman, sehingga kita dapat berjumpa dan dapat mengamalkan apa yang menjadi kewajiban kita bersama, khususnya pada bulan Ramadan di kesempatan kali ini. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang mana telah memberikan kita bekal, memberikan kita ilmu, dan memberitahu kita apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pertentangan yang mana pada waktu tempo hari beberapa hari yang lalu saya melihat sebuah istilahnya perdebatan, apakah dari hadis yang saya bacakan tadi, yang artinya sesungguhnya Abu Hurairah berkata ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Kemudian ada sahabat yang bertanya, engkau juga tidak wahai Rasulullah? Beliau bersabda, aku pun tidak. Itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat Allah. Kemudian dari hadis itu hanya dimaknai atau dipahami secara tekstual saja, padahal ada beberapa ayat juga yang mengatakan bahwasanya di dalam surat Al-Hadid ayat 21 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal urdi uiddat lil ladina amanu billahi wa rasulihi dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha'u wallahu dzul fadlil 'adzim. Berlomba-lombalah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan surga yang melebar selebar langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman, dan Rasulnya itulah karunia Allah, diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Yang saya maksud adalah bahwasanya ada orang-orang yang memahami hadis yang tadi kita sampaikan itu secara tekstual, sehingga mereka menganggap bahwa percuma kita beramal, bahwa ketika ternyata amal kita tidak mampu memasukkan kita ke surga. Nah, ternyata dari situ saya pun istilahnya mencari-cari
atau mengorek-orek sumber yang kredibel bagaimana untuk menjawab atau istilahnya menyanggah pendapat tersebut. Jadi ketika mereka ada beberapa orang tersebut yang karena tahu hadis tersebut sehingga mereka tidak melakukan amal apapun, tidak beribadah, tetapi mereka hanya mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dari beberapa sumber jadi yang saya dapatkan adalah ternyata untuk mendapatkan rahmat Allah itu ternyata butuh beberapa istilahnya hukum yang dinamakan dengan ikhtiar atau kalau bahasa viralnya dinamakan amal. Jadi nanti rahmat Allah itu ada dua dari sifatnya. Jadi kalau di dunia itu adalah Rahman. Kita tahu Rahman Allah Subhanahu wa taala itu untuk siapa saja yang dikehendakinya, baik itu muslim maupun kafir. Kemudian ketika di akhirat, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat melalui sifatnya Rahim. Sifat Rahim itu hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Yang tidak beriman maka tidak mendapatkan sifat Rahim Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian untuk mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk istilahnya membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa sifatnya yang Rahman di dunia, maka itu dibutuhkan suatu ikhtiar atau hukum yang mana ketika rahmat Allah itu diturunkan, itu rahmat Allah itu di dunia itu berupa ilmu, kemudian rezeki dan lain sebagainya. Maka hukum ikhtiar atau amal yang kita lakukan itu adalah bagaimana proses kita, cara kita mendapatkan ilmu tersebut. Kalau di konteks rezeki, maka bagaimana cara mendapatkan rezekinya, kemudian bagaimana cara istilahnya memanfaatkan rezeki itu dengan baik, bagaimana cara memperolehnya, apakah dengan jalur yang halal atau tidak, kemudian dari segi pemanfaatannya atau bisa disebut dengan proses-proses itu yang disebut dengan amal. Nah, itu untuk membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia dari sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dari pintu rahimnya, yang mana pintu rahim ini berkaitan dengan di akhirat, yaitu ketika kita akan dimasukkan ke dalam surga ataupun ketika kita diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana cara mengetuk pintu tersebut? Itu ternyata dengan hukum ikhtiar juga adalah melalui ibadah, atau kalau di Al-Quran disebut amal soleh. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan, amal-amal yang di dunia yang kita lakukan itu bisa untuk mengetuk pintu rahmat Allah, walaupun nanti hasil akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan jadi apa kita nanti di akhirat itu mutlak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentu dalam kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita butuh proses-proses tersebut, yaitu proses ketika di dunia itu proses untuk mencari ilmu, kemudian mencari rezeki, itu dimasukkan ke dalam amal, kemudian untuk mengetuk pintu Allah berupa rohimnya, maka kita butuh ibadah atau amal soleh. Makanya di dalam Al-Quran biasanya amal soleh itu disandingkan dengan iman. Sebagai contoh di dalam surat Al-Baqarah ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wal ladzina
Wa basyiril ladzina amanu anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Jadi wa basyiril ladzina amanu anna lahum jannah. Jadi wa basyirin, dan kabarkanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwasanya anna lahum jannah, mereka akan mendapatkan surga. Nah, itu termasuk dari sifat rahim Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis yang saya bacakan di awal, kemudian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak ada pertentangan bahwasanya kita tetap harus berusaha untuk menggapai rahmat Allah, meskipun nikmat Allah itu lebih besar daripada amal kita, tetapi kita tetap berusaha untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan untuk pada kesempatan terakhir kali. Saya ingin mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya bila mana terdapat salah dan hilaf saya selama bersilaturahmi dengan jamaah sekalian. Akhirul kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.